Siapa yang tidak mengenal songket? Songket merupakan kain khas Nusantara. Tidak hanya di Palembang, kain yang ditenun secara tradisional dan unik ini dapat juga ditemui di Riau, Sumatera Barat, Aceh Darussalam, dan sejumlah daerah lainnya yang tersebar di Nusantara. Di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, kain songket merupakan warisan Kerajaan Sriwijaya abad ke-9 Masehi. Songket memiliki kesan mewah. Pada zaman dahulu, songket hanya dikenakan oleh kalangan istana dan pejabat kerajaan. Di Sumatera Selatan, kain peninggalan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi ini menjadi simbol dan lambang kebesaran yang sering dipakai dalam acara resmi yang digelar masyarakat seperti pernikahan, penganugerahan gelar adat, penyambutan tamu, dan sebagainya. Warna pada kain songket mencerminkan status sosial penggunanya. Di masa awalnya hanya ada dua warna, merah dan emas. Dua warna dominan yang dipengaruhi tradisi Tionghoa. Warna merah bermakna berani, sedangkan warna emas atau kuning memiliki makna kaya, jaya, dan makmur. Sebelum meletus Perang Dunia Kedua, kain songket dibuat menggunakan benang emas 14 karat yang disulam di atas sutra sebagai bahan dasarnya. Menandakan bahwa masyarakat pada masa itu hidup dan tinggal dalam sebuah negeri yang kaya. Penggunaan benang emas saat ini sudah jarang dilakukan, mengingat biayanya yang mahal. Sebagai gantinya, perajin menggunakan benang emas sintetis, membuat harganya pun bervariasi. Di Sumatera Selatan sekarang, hampir setiap kabupaten dan kota memiliki kain songket dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Salah satunya Kabupaten Muara Enim, tepatnya di kota Tanjung Enim. Para perajin songket yang ada di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul misalnya, mereka memproduksi songket yang menjadi ciri khas Kabupaten Muara Enim. Awal mulanya kain songket diproduksi pada tahun 2016. Untuk yang bermotif sendiri, motif Hembang Lingge, yang kita punya motif satu rosella, dua batik bunga Tanjung, ketiganya bunga kertas, itu pada tahun 2021. Motif itu kami pilih, kebenaran di situ ada kita tumpahkan, di sana ada keris, ada tombak, sejarah Desa Lingga. Di sini juga untuk di Sibah songket ada bunga rosella, ada bunga kertas, dan bunga Tanjung. Iya, untuk kujur, batik kujur juga ada di sini. Kita Desa Lingga juga ada kujur. Desa Lingga dan Desa Dusun Tanjung itu dua bersaudara. Kalau Desa Lingga perempuan,
Desa Dusun Tanjung laki-laki. Bukan meninggalkan batik, karena batik itu bagi kami itu lebih mengedepankan ke daerah Pulau Jawa. Kain songket yang berasal dari Desa Lingga dibuat berdasarkan motif tertentu. Motif utamanya adalah bunga tanjung, rosella, dan motif bunga kertas. Motif yang digunakan biasanya memiliki kedekatan dengan lingkungan maupun kebiasaan masyarakat setempat. Bembang Lingga itu dinamakan Bembang Lingga asal mula desa kami nih Pak. Dulunya desa Lingga ini bermula di Dusun Tanjung awal. Jadi perpindahan karena kita pindah antara laki-laki dan perempuan, kita perempuan akhirnya pindah ke desa Lingga ini Pak. Kalau kain songket yang berbahan alami seperti dari kunyit itu bernilai seharga 5 juta. Dan kalau untuk sintetis itu berharga 3 juta. Kita punya anggota 18 orang. Satu orang itu jadi dia ada yang kain dan ada yang ngerjakan selendang. Untuk yang berbahan alami 1 bulan pengerjaan dari pewarnaan sampai penenunan. Karena di daerah kami juga lagi digalakkan bunga rosella dan lagi menurut mereka eksotik itu asam makanan. Nah, setelah adanya rosella digalakkan di tahun ini, lantas kami berinisiatif bagaimana kami mengenalkan itu lewat. Pembuatan kain songket masih dilakukan dengan menggunakan alat tenun tradisional, disebut dayan, terbuat dari kayu dan bambu berukuran sekitar 2 x 1,5 meter. Setiap perajin mempunyai teknik tertentu dalam menghasilkan songket dengan motif yang mereka inginkan. Biasanya perajin menenun kain dengan pola sederhana, kemudian memadukannya dengan pola yang lebih dekoratif. Beragam motif pun bermunculan dengan pilihan warna menarik mengikuti putaran roda zaman. Kain songket yang di dalam setiap motifnya mengandung makna atau filosofi tertentu tidak dibuat asal jadi. Ia merupakan rangkaian benang yang ditenun dengan rapi. Hal itu menunjukkan bahwa para penenun bukanlah orang sembarangan. Membuat kain songket memerlukan keahlian khusus. Untuk menghasilkan 1 helai kain songket, perajin memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Ada juga yang membutuhkan waktu sampai 3 bulan, bahkan lebih, tergantung rumit tidaknya pola atau motif. Sudah lama lama tahun ya, tahun 2007 apa? Sama. Apa manfaatnya setelah itu? Ada manfaatnya, beruntung lah. Keuntungannya ada. Maju. Penghasilannya lumayan. Paling lama sebulan. 1 bulan. Bahannya ya dari benang bahan alami ini, benang emasnya. Belian ini. Ini benang biasa ini yang harga 2 juta ini. Hal unik dalam pembuatan songket oleh para perajin songket di Desa Lingga, Tanjung Enim
adalah perajin menggunakan pewarna alami pada bahan dasar songket. Berasal dari kulit buah atau tanaman yang mudah ditemukan. Warna yang didapatkan dari penggunaan kulit buah atau tanaman ini cukup beragam, seperti merah pekat, merah marun, kuning, hijau, dan beberapa warna menarik lainnya. Kita Desa Lingga juga ada 7 Desa Lingga dan Desa Dustekan. Silakan. Hujan. Hujan kok kaget. Pewarna alami yang digunakan diantaranya berasal dari kunyit, secang atau sepang, kulit rambutan, kulit buah pinang, dan ada juga yang dibuat dari kulit buah jengkol. Iya, udah. Bu ya, pelan-pelan Bu ya. Pilihan pewarna alami ini bukan tanpa alasan. Selain menghasilkan warna yang lebih lembut, penggunaan bahan pewarna alami juga untuk menyesuaikan minat konsumen. Apalagi konsumen di sejumlah negara maju saat ini tengah menggemari produk-produk berbahan alami. Selain itu, penggunaan pewarna alami juga untuk mengurangi ketergantungan dengan pewarna tekstil yang ternyata memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Pewarna alami lebih aman pada saat digunakan, limbahnya pun aman bagi lingkungan. Kalau langsung fiksasi langsung itu kok baik ya. Proses pewarnaan kain menggunakan zat pewarna alam dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap mordanting, pada tahap ini bahan tenun atau bahan tekstil dicelupkan dan direndam ke dalam beberapa larutan seperti soda abu dan sabun netral untuk menambah daya serap bahan tenun atau tekstil. Selanjutnya bahan direndam atau dicelupkan ke wadah berisi cairan dengan zat pewarna alami. Tahap terakhir adalah fiksasi. Fiksasi merupakan proses mengunci dan memperkuat warna dengan zat pewarna alami agar warna bertahan lama, tidak mudah luntur. Ini kita dari awal itu pertama kan benangnya putih Pak ya, kayak yang tadi. Terus yang ini kita parut kunyitnya, terus kita parut, diperas. Jadilah seperti itu tadi, pencelupan pertama. Ini 5 kali pencelupan. Sudah ini mau dikunci sama air kapur, biar nggak berubah warnanya. Ini jengkol. Dari jengkol ini piktasinya
dari Tunjung, bisa berubah kayak gini. Nah, ini daun jati. Jati ini piktasi sama kapur. Kalau dia piktasi sama Tunjung dia berubah lagi seperti ini, tapi ini sama kapur. Ini secang. Ini kulit secang kita piktasikan sama kapur juga. Dan seperti ini warnanya. Berapa lama Bu proses pewarnaan? Ini 2 hari pemakaiannya. 2 hari. 1 hari kita perebusan. Sudah perebusan 1 hari, kita diamkan 1 malam. Besok baru kita pencelupan. Ya kita mau memproduksi bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan ramah lingkungan kayak gitu. Kayak jengkol, kalau musim jengkol pernah kami dari kulit manggis, jengkol. Ini sudah jengkol, kemarin kami jengkol. Hari ini ialah pewarnaannya kunyit. Ini kunyit ini. Kain songket yang menggunakan bahan pewarna alami ternyata memiliki pangsa pasar tersendiri. Masyarakat mulai menunjukkan minatnya untuk memakai atau mengoleksi songket ini. Untuk pasar internasional, produk yang berbahan pewarna alami justru lebih disukai. Selain itu, meskipun dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu lebih lama, namun songket berpewarna alami lebih menguntungkan karena dari segi pewarnaan dapat menghemat biaya produksi. Kalau langsung fiksasi langsung sih kok baik kan. Ya. Kadang Kain songket yang menggunakan pewarna alami dapat ditampilkan secara fleksibel dalam setiap acara, serta dapat juga digunakan untuk bahan hiasan. Berbagai cara dilakukan untuk memasyarakatkan songket khas Desa Lingga ini, salah satunya melalui pameran. Pada September 2022, songket yang dihasilkan penenun dari Desa Lingga ditampilkan dalam pameran Kriya Nusantara di Jakarta Convention Center. Songket yang dipamerkan berbahan sintetis dan berbahan alami. Untuk sekarang ini kami memasarkan songket kami ini melalui media sosial dan lagi mengenalkan ke masyarakat sekitar. Dan kami baru-baru ini juga mengenalkan ke luar daerah. Lewat pameran-pameran. Pameran kami ini sudah, alhamdulillah sudah sampai ke daerah Kalimantan. Kalau untuk motif yang terbaru, yang paling digemari itu motif rosella. Karena di daerah kami juga lagi digalakkan bunga rosella, dan lagi menurut mereka eksotik itu bentuk ininya, motifnya. Untuk tahun ini saja sudah untuk yang berbahan pewarna alami, benang pewarna alami sudah 8 setel, sedangkan yang berbahan sintetis memakai motif rosella dan yang lain itu sudah 4 setel. Itu baru 3 bulan.
harapan kami ke depan, songket kami ini lebih terkenal dari ke mancanegara. Yang kami khususkan lagi di Indonesia, karena kami anggap selama ini ya kami ini belum terkenal gitu Pak. Mudah-mudahan kami lebih maju lagi dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena di daerah kami juga lagi digalakkan bunga rosella, dan lagi menurut mereka eksotik tuh ini asam makanan atau masakan. Nah setelah adanya rosella digalakkan di tahun ini, lantas kami benar-benar berinisiatif bagaimana kami mengenalkan rosella itu lewat pewarna alami, benang berwarna alami sudah 8 stel, sedangkan berbahan sintetis. Dari keterampilannya menenun songket, para ibu rumah tangga di Desa Lingga, Lawang Kidul, Tanjung Enim mendapatkan penghasilan tambahan, terlebih setelah bergabung dan berkelompok dalam SIBA. Mereka pun terus mengembangkan karyanya dengan mengembangkan motif-motif yang mampu menarik minat masyarakat, terutama para peminat songket. Bagi kami memakai songket itu suatu kebanggaan tersendiri Pak. Bukan meninggalkan batik, karena batik itu bagi kami itu lebih mengedepan ke daerah Pulau Jawa. Kalau songket ini benar-benar mengeksplor dan mengenalkan ciri khas dari daerah kami. Keberadaan para perajin songket di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Enim ini tidak hanya mampu menopang perekonomian keluarga mereka, kehadirannya juga dapat menopang sektor kepariwisataan di Tanjung Enim.